Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta, NIM 2020143037, kelas 5 APG SD dengan mata kuliah Bimbingan dan Konseling SD, dengan dosen pengampu Endang Surtioni, MPD. Baiklah, hari ini saya akan membuat video tugas yang ketujuh dari pembelajaran yang saya pahami dari materi bimbingan karir bagi anak sekolah dasar. Adapun tahap dan karakteristik perkembangan karir bagi anak SD, tahap yang pertama adalah tahap perkembangan karir siswa sekolah dasar adalah pada tahap fantasi, yaitu umur 0 sampai 11 tahun. Salah tadi ya. Adapun elemen-elemen perkembangan karir dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kesadaran. Kesadaran diri yaitu sadar akan diri sendiri, kebutuhan, kekuatan yang menuntut pengembangan dan pemahaman diri dari identitas diri yang positif yang akan mempermudah keputusan karir yang efektif. Yang B. Kesadaran. Pendidikan, murid harus mampu mengenal dan menyadari betapa pentingnya keterampilan dasar penguasaan isi pengetahuan sebagai alat pencapaian karir. Yang C. Kesadaran. Kesadaran karir. Murid harus diberi pengetahuan tentang perkembangan karir, berkembangnya melalui pendidikan dan pengalaman kerja dan mengalami berbagai ragam jenis pekerjaan. Yang D. Kesadaran ekonomis. Memahami hubungan secara ekonomis antara ekonomi, gaya hidup, dan pekerjaan. Yang E. Pengambilan keputusan. Menyadari bahwa pengambilan keputusan melibatkan tindakan dalam hal mengidentifikasikan alternatif, memilih alternatif yang konsisten dengan tujuan untuk mengimplementasikan keputusan tersebut. Yang F. Kompetensi awal. Mengembangkan keterampilan konkret yang diperlukan untuk memasuki dunia karir. G. Apresiasi dan sikap. Internalisasi karir yang memberikan kepuasan baik secara pribadi maupun sosial. Yang teknik bimbingan karir pada siswa SD terpadu dalam KM. Teknik ini merupakan teknik yang paling memungkinkan mengingat pelaksanaan bimbingan di SD adalah guru. Dalam teknik terpadu, guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir. Adapun paket bimbingan karir, pada pola paket bimbingan karir ini ada 4 paket terdiri dari antara topik dan subtopik pembahasan. Di antaranya adalah paket yang pertama tentang pengenalan diri, terdiri dari subtopik bakat, minat, keadaan fisik, keadaan sosial, ekonomi, dan budaya, serta cita-cita. Yang kedua, tentang pemahaman lingkungan, terdiri dari subtopik untuk kelas 1 dan 2, yakni kemungkinan jabatan dan informasi jabatan serta informasi pekerjaan. Untuk kelas 3 dan 4 terdiri subtopik pengantar pengamanan lingkungan, informasi jabatan dan wira swasta. Kelas 5 terdapat subtopik informasi pendidikan dan pengembangan kemungkinan jabatan dan wira swasta. Yang ketiga, hambatan dan cara mengatasinya, yang terdiri dari subtopik prasangka, hambatan dari diri sendiri dan hambatan dari luar pak. Yang keempat, tantangan perencanaan masa depan, dengan subtopik informasi diri dan lingkungan, cita-cita dan gaya hidup, serta rencana untuk masa depan. Yang ketiga, bacaan. Keempat, narasumber. Yang kelima, pengamatan. Dan keenam, cerita. Soal yang ketiga, pelaksanaan bimbingan karir di SD. Bimbingan karir di sekolah diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta didik dalam ragam kegiatan dan pelaksanaan di dunia sekitarnya. Pengembangan sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan dan orang lain, dan mengembangkan kebiasaan hidup yang positif. Bimbingan karir di sekolah dasar juga terkait erat dengan upaya membantu peserta didik memahami apa yang didiskusikan dan tidak didiskusikan, kecakapan diri, disiplin, mengontrol kegiatan sendiri. Yang terakhir, contoh konkret bimbingan karir pada sekolah dasar. Contohnya ialah seorang guru dapat memberikan pembelajaran bimbingan karir dalam mata pelajaran bahasa Indonesia
Di dalam mata pelajaran tersebut, guru bisa memberikan informasi mengenai gambaran berbagai macam pekerjaan yang ada di sekitar lingkungannya, lingkungan peserta didik. Kemudian, sang guru dapat mengajak peserta didik untuk menggambarkan pekerjaan yang dijalani ayahnya. Saat itu juga siswa diajak untuk mengamati dan menceritakannya. Selanjutnya, sang guru akan mengamati potensi yang dimiliki murid, baik secara kognitif maupun psikomotorik atau secara individu. Dan guru akan memberikan arahan agar peserta didik bisa menentukan dan mengambil keputusan mengenai cita-cita yang diinginkannya berdasarkan kemampuan serta minat yang dimiliki peserta didik individu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.